Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar kebenaran firman Tuhan dalam Ester 4 ayat 15-17. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kesempatan kali ini kami diperbolehkan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi rema bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembelajaran kali ini diambil dari Ester 4 ayat 15-17. Saya akan membantu Bapak Ibu Saudara untuk membacakannya. Ester 4 ayat 15-17. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Renungan pada hari ini saya memberikan judul doa bagi pemimpin bangsa. Sebelumnya kita akan belajar apa sih latar belakang Ester. Ya, Ester merupakan orang Yahudi yang yatim piatu dan diangkat sebagai anak oleh saudaranya yaitu Mordekai. Ia seperti orang Yahudi buangan lainnya tinggal di daerah kerajaan Persia ya, karena pada saat itu kerajaan Babel direbut oleh Persia dan akhirnya Ester memegang jabatan sebagai Ratu Persia pada tahun 478 sebelum Masehi, di mana kerajaan ini tersebar dalam pemerintahan untuk 127 daerah dari India sampai Ethiopia. Berarti kerajaan Persia ini adalah kerajaan yang besar cakupannya. Pada kitab ini dijelaskan bahwa ada satu permasalahan di mana Haman, orang kepercayaan Raja Ahasweros, ia memerintahkan supaya orang Yahudi dibinasakan di seluruh kerajaan Persia. Berarti di seluruh daerah 127 daerah itu akan dimusnahkan seluruh rakyat Yahudi. Dan ini direncanakan oleh Haman. Karena itu Mordekai sebagai bapak angkatnya Ester memberitahukan hal ini supaya Ester dapat bertindak sebagai pejabat negara untuk membantu menggagalkan rencana jahat ini. Meskipun rencana ini sebenarnya mudah ya dilakukan Ester sebagai pejabat, tetapi Ester mengalami permasalahan di mana selama 30 hari raja dan ia tidak bertemu. Sedangkan secara undang-undang di Persia hanya orang-orang yang dipanggil raja lah yang dapat bertemu dengan raja, dan orang tersebut juga harus dapat persetujuan raja dengan cara mengacungkan tongkat emasnya baru dapat bisa bertemu dengan raja. Jika tidak, maka akan diberikan hukuman mati, dan Ester juga bisa terancam hukuman mati. Karena itu, Ester memberikan syarat kepada Mordekai agar meminta seluruh bangsa Yahudi yang ada di Susan berdoa bagi dia agar dia dapat diperbolehkan bertemu dengan raja. Bukan hanya seluruh bangsa Yahudi, tapi Ester dan dayang-dayangnya juga melakukan hal yang sama. Dan dari kisah ini kita dapat melihat bahwa luar biasa pekerjaan Tuhan. Dari doa dan puasa yang dilakukan serentak selama 3 hari dan 3 malam ini membawa perubahan yang seharusnya rencana Haman memusnahkan seluruh bangsa Yahudi malah terbalik, malah Haman yang dimusnahkan ya, dia dihukum mati oleh Raja Ahasweros. Dari sini kita dapat belajar alasan mengapa kita harus mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Pemerintah atau pemimpin adalah bagian dari negara. Jika negara yang kita tinggali, yang kita banggakan ini yaitu Indonesia maju, kita harus
memiliki pemimpin yang maju, pemimpin yang memiliki kinerja yang bagus agar dapat memajukan negara. Karena itu, sebagai warga negara, orang Kristen harus taat terhadap peraturan pemerintah, harus juga peduli dengan peraturan yang ada di Indonesia. Tapi bagaimana caranya apabila kita memiliki pemimpin yang tidak sesuai? Dalam Yeremia 29 ayat 7 dituliskan bahwa usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kata sejahtera dalam King James Version menggunakan kata peace atau damai, atau dalam bahasa Ibrani-nya menggunakan kata shalom yang artinya keutuhan, tidak ada yang hilang, tidak ada perpecahan, adanya kesehatan, pemulihan, itu namanya shalom. Kalau kita merindukan bangsa Indonesia yang mengalami shalom, mengalami kesejahteraan, maka kita harus berusaha dan berdoa bagi negara Indonesia, terutama bagi pemerintah. Sebentar lagi kita akan mengalami pesta demokrasi ya, di mana kita akan memilih pemimpin-pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Tapi bagaimana apabila pemerintah yang kita pilih itu bukan dari kemauan kita? Bagaimana jika hal itu terjadi? Maka kita perlu mendoakan. Seperti Esther, tidak dipilih secara demokrasi. Dia dipilih karena kemauan raja. Mungkin masyarakat di Persia, masyarakat Yahudi yang buangan Persia memiliki pilihan-pilihan ratu lain yang lebih cakap, yang lebih terampil, yang lebih pintar, yang lebih bisa memimpin rakyatnya. Tetapi Raja Ahasiweros dan juga kemauan Tuhan untuk memilih Esther sebagai ratu. Pasti ada suatu tujuan Tuhan untuk memilih Esther. Meskipun dalam pemerintahannya sebelum-sebelumnya Esther itu tidak memiliki program kepada umat Yahudi bagaimana cara membangun masyarakat Yahudi. Dia tidak memiliki kinerja yang jelas. Bahkan pamannya sendiri, bapak angkatnya itu menganggap Esther itu bekerja secara apatis, ya, tidak peduli dengan bangsa Yahudi. Tetapi karena doa dan puasa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi dan juga Esther dan dayang-dayangnya, Esther mampu diberikan Tuhan hikmat, yaitu bagaimana dia dapat bertemu dengan raja, bagaimana dia dapat membuat jamuan yang menyenangkan hati raja sehingga semua permintaan Esther dikabulkan, yaitu menggagalkan rencana Haman. Mungkin pemimpin yang ada sekarang ini, baik itu di daerah kelurahan, di daerah RT kita, baik itu di pusat, bukanlah pemimpin pilihan kita, yang mungkin kinerjanya kita sangat amat sayangkan, tidak sesuai dengan janji-janjinya. Tetapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah tetap bertanggung jawab sebagai warga negara dan mendoakan pemimpin kita. Siapa tahu dengan doa-doa yang kita panjatkan, Tuhan dapat memberikan hikmat kepada pemimpin sehingga mereka dapat bekerja sesuai dengan kinerjanya, sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan tanggungkan kepada mereka. Supaya hal ini menjadi shalom bagi lingkungan RT kita, menjadi shalom di lingkungan kelurahan, kecamatan kita, shalom bagi kota kita, dan shalom bagi Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Pada kesempatan kali ini kami belajar mengenai Esther Tuhan. Walaupun ia adalah pemimpin perempuan buangan dari Yahudi Tuhan, yang awalnya apatis dengan keberadaan Yahudi, tetapi Engkau pakai Tuhan secara luar biasa sehingga bangsa Yahudi Engkau menangkan Tuhan dari hukuman. Tuhan berkati supaya kami tetap bersatu hati berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami yang memerintah masa sekarang maupun masa yang akan datang, supaya membawa shalom bagi negara Indonesia. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.